Secara umum tentu kami amatlah menyambut baik keputusan OJK untuk memperpanjang kebijaksanaan restrukturisasi kredit. Hal ini tentu sejalan dengan masukan dari perbankan dan juga apa yang kita rasakan sebagai pelaku usaha ya, mengingat pemulihan perekonomian Indonesia diproyeksikan menjadi lebih panjang akibat situasi penyebaran pandemi yang belum mereda ya. Kami juga mendukung berbagai upaya dari pihak regulator dan pemerintah dengan tetap menyediakan program lanjutan yang diperlukan oleh nasabah kami ya. Juga yang selain dengan tujuan untuk meningkatkan karena dampak ekonomi COVID-19 ini, kami juga merasa perlu bantuan nasabah kami untuk berdasarkan prospek bisnis usaha mereka ya. Kalau prospek usaha mereka baik, tentu kita harus selalu bisa membantu mereka ya dalam bisa meneruskan usaha mereka, karena pada akhirnya nanti kalau ekonomi Indonesia mau pulih, kapasitas bisnis di Indonesia itu harus dijaga. Kalau sampai bisnis itu hilang, nanti waktu COVID-19 ini sudah tidak ada lagi, kalau mereka kapasitasnya hilang, akan butuh waktu yang amat lebih lama ya untuk membangun kapasitas ini ya. Oke Pak Hendra, tadi sudah Anda singgung sedikit sebenarnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bank UOB Indonesia, tapi kami ingin gali lebih dalam lagi Pak, inovasi-inovasi sebagai bentuk adaptasi di tengah pandemi ini yang dijalankan oleh Bank UOB Indonesia Pak, baik untuk mendorong penyaluran kredit, untuk meningkatkan DPK maupun juga untuk memperbesar raihan fee-based income Pak Hendra. Oke. Sebenarnya pada dasarnya ya, dalam keadaan seperti ini, apa yang kita sangat perhatikan adalah keamanan dan keselamatan dari para nasabah kami. Karena seiring dengan pandemi yang masih berlangsung, kami juga berupaya mendorong peningkatan dalam penggunaan electronic banking ya, terutama Tomorrow yang tadi saya telah sebutkan, dan juga untuk wholesale banking ya, atau korporat atau SME, kita ada pelayanan namanya BIB Plus, yaitu untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah kami. Kami juga mengakselerasikan peningkatan fitur-fitur pada electronic banking agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah di era digital ini. Nah, juga di tengah keadaan yang masih penuh ketidakpastian ya, terus terang aja ya. Tujuan kami adalah terus membantu nasabah dalam mencapai tujuan keuangan sesuai dengan profil risiko investasi mereka. Jadi salah satu di bisnis kami yang utama adalah wealth management, di mana tim wealth banking kami melakukan pendekatan melalui apa yang kita sebut smart risk, agar dapat memastikan nasabah dapat memahami posisi atau potensi risiko dan imbal hasil investasi mereka. Dengan demikian, hal ini dapat melindungi aset dan pendapatan jangka panjang dari nasabah kami. Nah, selain dari tujuan untuk meningkatkan penggunaan electronic channel, maka untuk transaksi produk luar banking, kami juga bisa lakukan melalui online ya, yaitu melalui personal internet banking kami untuk investasi dalam retail primary government bond. Nah, tentu ini juga membantu pemerintah ya, karena kita mempermudah masyarakat dalam membeli obligasi pemerintah. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.